Michael Aryawan. Mika, selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi Oke, Mario, saya bisa Mika. mendengar suara Anda Ya, dengan jelas. Mika, bagaimana dengan rencana demonstrasi pada hari ini? Apakah memang ada kabarnya infonya dibatalkan atau pada hari ini tetap berlangsung? Ya Mario, informasi soal unjuk rasa di Yogyakarta masih seperti sebelumnya, artinya unjuk rasa tetap berlangsung. Namun memang eh, yang rencana awalnya masa akan bersama-sama berkumpul di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro menjadi tidak bersama-sama lagi karena masa dari Universitas Gadjah Mada memutuskan untuk hanya menggelar unjuk rasa di depan kampusnya dan kemudian akan dilanjutkan dengan ziarah ke makam Reza almarhum yang meninggal saat unjuk rasa di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, terkait dengan unjuk rasa yang akan berlangsung di Malioboro hingga saat ini masa dari non UGM masih menyatakan akan tetap melakukan aksi. Masa yang akan berkumpul di Universitas Islam Negeri, kemudian dari UII, dari kampus-kampus lain di Atmajaya, di Sanata Dharma, dan juga dari UMY akan bergerak bersama-sama menuju ke Malioboro. Hanya masa dari Universitas Gadjah Mada yang menyatakan tidak akan bersama-sama ke Malioboro. Nah, ini dipertimbangkan dengan adanya kekhawatiran akan terjadi penyusup saat unjuk rasa sehingga pihak Universitas Gadjah Mada menarik diri dari aksi tersebut. Mario. Ya, Mika, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan konferensi pers terkait dengan situasi untuk menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat ataupun juga dari Civitas Akademika. Apa yang ingin disampaikan hari ini oleh para demonstran atau mahasiswa yang ingin berunjuk rasa? Ya, Civitas Akademika di Yogyakarta tadi malam bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mereka juga sempat menyatakan dukungannya bahwa para akademisi, para rektor mendukung gerakan mahasiswa tentu saja dalam kerangka aksi damai. Nah, terkait tuntutan, memang ada banyak sekali tuntutan yang mereka suarakan yang disatukan dalam reformasi kebijakan. Nah, reformasi kebijakan ini mereka tidak hanya menyasar DPR RI terkait tunjangan mereka, tetapi juga ke pemerintahan Prabowo Gibran, di mana mereka mengkritisi banyak kebijakan yang seharusnya dilakukan perbaikan, misalnya makan bergizi gratis, kemudian efisiensi anggaran, dan banyak lagi daftar yang sudah dibeberkan oleh para akademisi di Yogyakarta. Nah, untuk itu pihak rektor mendukung gerakan mahasiswanya untuk turun ke jalan. Nah, tapi memang hingga saat ini di banyak titik yang sudah ditentukan masa belum berkumpul, seperti di tempat saya saat ini di Universitas Gadjah Mada, masa belum terlihat di depan kampus karena memang informasi yang kami dapat mereka masih terkonsentrasi di fakultas masing-masing dan pada titik waktu yang ditentukan nanti mereka akan bersama-sama berkumpul di tempat sini, kemudian berorasi, menyerukan pernyataan sikap mereka, kemudian berziarah ke makam korban tewas Reza yang berada di daerah Melati Sleman. Mario. Apakah juga memang dari Civitas Akademika UGM mengimbau kepada mahasiswanya untuk melakukan aksi damai untuk menjaga kondusivitas dari di Jogja sendiri, baik itu dari pengendara maupun juga masyarakat sekitar atau bagaimana? Ya, betul. Sebelum masa mahasiswa melakukan aksi pada hari ini, pernyataan sikap sudah disuarakan lebih dulu oleh Rektor Universitas Gadjah Mada bersama jajaran rektorat yang dilakukan pada minggu kemarin, dan ada 5 poin yang mereka sampaikan. Yang pertama tentu saja berduka cita dengan banyak korban yang eh, jatuh di saat ada aksi-aksi massa belakangan ini. Kemudian mereka meminta pemerintah untuk mendengar aspirasi dari mahasiswa terkait dengan reformasi kebijakan tadi. Nah, tentu saja pihak Rektor UGM, Nova Emilia, juga meminta aparat TNI dan Polri untuk lebih menggunakan
tindakan persuasif daripada represif ketika menangani masa aksi di Yogyakarta. Demikian, Maria. Ya, terima kasih Michael Aryawan atas informasi yang dilaporkan oleh Anda. Selamat bertugas kembali.